Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Drop to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan tidak bisa menghentikan keberangkatan Yunyun. Ini karena dia jelas mengerti dalam hatinya, meskipun Yunyun tidak menaruh kebencian atas penghancuran sekte awan berkabut, dia pada akhirnya adalah pemimpin sekte awan berkabut. Mustahil baginya tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiaoyan untuk mengulurkan tangannya, tapi dia masih sedikit merasakan penolakan terhadap ide semacam itu. Singkat cerita, Xiaoyan tetap di Gunung Sekte Awan Berkabut selama 3 hari. Yunyun akhirnya berhenti menunda lagi pada hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikirannya sulit untuk pergi. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiaoyan berlatih dengan mata tertutup. Ekspresi Xiaoyan diam-diam menjadi gelap selama waktu Yunyun menghilang dengan tenang dari pandangan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi armor biru tua yang terlipat rapi di sampingnya. Meskipun rompi batin ini adalah objek pribadi Yunyun yang selalu dekat dengannya, itu akhirnya membentuk sedikit hubungan. Oleh karena itu, titik ini membuat Xiaoyan menyerah pada dendamnya di masa lalu. Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam setelah menyimpan rompi bagian dalam ke cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan tatapannya melirik ke arah di mana Yunyun menghilang. Paus Xiaoyan gemetar setelah dia terdiam sesaat. Dia bergegas ke ibu kota setelah melakukan pelatihannya. Sedangkan cederanya sudah pulih selama 3 hari sebelumnya. Sekarang dia mulai merasakan terobosan menuju ke kelas Do Huang. Kesulitan mencoba melakukan terobosan ke kelas Do Huang jauh melebihi harapan Xiaoyan. Meskipun dia telah menjalani pertempuran besar hidup dan mati dengan Yun San, masih ada celah yang tersisa. Xiaoyan tidak terlalu cemas dalam hal ini. Ini karena dia tahu dengan jelas itu tidak akan lama sebelum dia akan maju ke kelas Do Huang. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah sedikit peluang keberuntungan dan terobosan itu secara alami akan tiba. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah sedikit peluang keberuntungan dan terobosan secara alami akan tiba. Xiaoyan pun bergegas dengan cepat dan sebuah pemikiran muncul di hatinya tentang fraksi yang disebut Hall of Soul. Ini hanya salah satu pelindung Hall of Soul, sudah memiliki kekuatan seorang elit Douzong. Aku tidak tahu berapa banyak ahli seperti ini yang tetap berada di dalam organisasi itu. Sepertinya aku setidaknya perlu mencapai puncak kelas Do Huang atau bahkan kelas Douzong untuk menyelamatkan guru. Kalau tidak, aku hanya akan membiarkan diriku tertangkap. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Shun Er juga mengatakan sebelum dia pergi, aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Douzong. Aku pikir kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Soul. Jalan ini tampaknya sangat panjang. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Xiaoyan harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Saat ini dia bukan lagi pria muda dan bodoh sejak saat itu. Ayah, guru, Shun Er, tunggu aku. Xiaoyan tidak akan mengecewakan kalian. Xiaoyan terbang menuju ibu kota dan muncul di langit di atas rumah klan Xiao. Sesaat kemudian, tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas turun. Setelah dia turun, beberapa sosok manusia di sudut gelap rumah klan Xiao melintas saat tubuh Xiaoyan turun dari langit. Senjata yang mengandung kilau dingin berkedip di tangan mereka, memancarkan kilau yang padat dan dingin. Namun sosok hitam ini baru saja bergegas keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini ketika aura kuat turun dari langit, menekan tubuh mereka yang akan melompat ke depan untuk menyerang. Tidak perlu panik, ini aku. Tokoh-tokoh hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang familiar ini. Mereka berkelutut dengan satu lutut dan menyapa pria muda berjubah hitam yang tergantung di langit.
Para bawahan yang dipersiapkan oleh saudara kedua ini memang cukup bagus. Aura mereka yang berdarah memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dengan mereka melindungi klan Xiao, ada kemungkinan seorang ahli biasa akan kesulitan masuk ke dalamnya. Dalam menghadapi orang yang lebih kuat, masih ada Medusa, Xian, dan yang lainnya. Siapapun pasti akan terdeteksi saat masuk. Xiaoyan menatap rumah klan Xiao saat pikiran ini melintas di hatinya. Tiba-tiba Xiaoyan teringat Xian di dalam hatinya. Gadis kecil ini sebenarnya telah memblokir pelindung Wu setelah kekuatannya yang telah melambung karena menelan roh Yunsan. Ini sungguh luar biasa. Perlu diketahui, pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi itu kemungkinan sesuatu yang bahkan para ahli di puncak kelas Dou Huang seperti Hai Bodong dan Jia Xingtian tidak akan berani menerima dengan mudah. Namun gadis kecil ini benar-benar menerimanya langsung. Selain itu, dia tidak menerima cedera selain merasa sedikit lemah. Sepertinya bentuk asli gadis itu benar-benar luar biasa, seperti yang disebutkan oleh guru. Setelah aku maju ke kelas Dou Huang, aku akan memiliki kepercayaan diri dalam memperbaiki pil transformasi tubuh. Pada saat itu aku pasti akan menyempurnakan satu untuknya dan melihat bentuk aslinya sehingga benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Setelah pemikiran ini muncul, Xiaoyan langsung masuk ke dalam rumah klan Xiao. Setelah dia memasuki rumah klan Xiao, suara tiba-tiba muncul. Jika kamu masih belum pulang, kami akan mengundang Hai Tua untuk pergi ke Sekte Awan Berkabut mencarimu. Xiaoli menepuk bahu Xiaoyan dan berbicara tanpa daya. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Kakak laki-laki, kita dapat mengundang ketua Fama dan kepala klan besar besok. Sudah waktunya untuk mendirikan faksi yang akan melindungi klan Xiao kita. Apakah kamu benar-benar pulih dari cederamu? Tanya Xiao Ding. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Esok harinya, ketika sinar matahari yang hangat bertahap menutupi seluruh ibu kota keesokan harinya, pintu masuk ke rumah klan Xiao yang duduk di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di dalam ibu kota. Banyak orang dapat dilihat lambang yang mewakili berbagai faksi yang berhenti di depan pintu masuk dari jarak yang sangat jauh. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat luar biasa ketat hari ini. Setiap orang yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Ada ruang pertemuan besar yang diposisikan di tengah-tengah rumah klan Xiao. Tidak banyak orang bisa masuk ke tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tetapi mereka setara dengan faksi terkuat dalam kekaisaran Chiama. Namun ketegangan di dalam ruangan tidak setegang seperti yang diharapkan. Hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruangan ini, dan mereka mewakili faksi terbesar di dalam kekaisaran Chiama. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi pemimpin di aula, dan itu secara alami adalah Xiaoyan. Semua orang telah tiba setelah Xiaoyan mengobrol dengan Hai Bodong untuk sementara waktu. Baru kemudian, dia berhenti mengobrol dan perlahan-lahan melihat ke seluruh ruangan. Matanya segera berhenti pada sosok seorang wanita dan seorang pria tua di satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak disangka bahkan Jia Lao dan Putri Yao Ye datang hari ini. Kamu adalah tamu yang sangat penting," ucap Xiaoyan. Jia Xingtian tertawa dan menjawab, "Keluarga kekaisaran kita secara alami perlu datang dan bergabung dengan keaktifan masalah besar seperti ini. Kami datang untuk melihat bagaimana generasi masa depan Sekte Awan Berkabut akan didirikan di kekaisaran Chiama," ucap Jia Xingtian. Tatapannya menyapu Medusa dan Xian di samping Xiaoyan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Rasa takut yang mendalam melintas di matanya. Lalu Xiaoyan tersenyum. "Karena semua orang telah berkumpul, kita akan mulai mendiskusikan beberapa masalah resmi." Semua orang segera menarik perhatian mereka setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Sekte Awan Berkabut telah menghilang dari kekaisaran Chiama. Ambisi liar Yunsan juga telah hancur. Namun semua orang juga harus tahu posisi kekaisaran Chiama tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut di benua ini. Meskipun kita telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Sekte Awan Berkabut, posisi kekaisaran Chiama kita akan menurun serius. Karena ini,
Menjadi warga Kekaisaran Chiama, aku pikir tidak ada yang mau menonton adegan seperti ini terjadi kan? Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun tatapan mereka masih ditempatkan pada Xiaoyan. Aku pikir semua orang harus menyadari beberapa rencanaku. Kekaisaran yang memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya juga akan meningkatkan posisi negara. Namun sekarang sekte awan berkabut telah menghilang. Aku Xiaoyan ingin membentuk faksi yang lebih kuat. Harapanku dalam mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah untuk bergabung dengan aliansi ini. Posisi dan manfaat kalian di masa mendatang pasti jauh dari apa yang dapat kamu bayangkan sekarang. Aula menjadi sedikit tenang ketika suara Xiaoyan terdengar sebelum Mu Chen terbatuk lembut dan mulai berbicara. Niat Tuan Xiaoyan tampaknya mencoba mengumpulkan beberapa klan besar kami bersama-sama untuk membentuk satu faksi. Hahaha. Izinkan aku mengucapkan kata-kata ini. Makna dari kalimat saudara ketigaku adalah mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya, seperti kata pepatah, mulia bersama dan sengsara bersama. Berbicara tanpa basa-basi, 3 klan besar di dalam kekaisaran mungkin memang memiliki beberapa kekuatan dalam Kekaisaran Chiama. Namun di wilayah barat laut, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan sepatah kata pun di wilayah barat laut ini. 3 klan besar kamu pasti akan lebih kuat dari 1 kali setelah bergabung dengan aliansi ini. Kalian semua juga dapat memperoleh banyak hal darinya. Xiaoding tersenyum sedikit ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara dengan lembut. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih hangat setelah mendengar kata-kata Xiaoding. Mereka segera mengangguk. Jika ini benar, mereka mendapat hal yang baik dengan memasuki aliansi ini. Tidak akan ada hal buruk darinya. Xiaoyan dan Xiaoding saling bertukar pandang satu sama lain, yang terakhir tertawa pelan dan berkata, "Setelah aliansi ini didirikan, kita akan membuat aula yang mengkhususkan diri dalam ahli perawatan untuk aliansi. Ini akan membantu membuat aliansi dengan aliran darah baru yang tak pernah berakhir. Kamu semua sebagai anggota aliansi dapat merekomendasikan untuk mengirimkan generasi mudamu yang luar biasa ke sana. Mereka akan dapat menerima pelatihan dan perawatan yang paling sempurna di sana. Metode Qi dan teknik Do akan ada yang tidak bisa diberikan oleh klanmu. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi harapan kalian sebelumnya." Mata Mu Chen, Nalanji, dan yang lainnya ceria setelah mendengar ini. "Hahaha, bolehkah aku tahu apa syarat jika kami ingin bergabung?" Nalanji tersenyum dan bertanya dengan sopan. Siapapun yang ingin bergabung dengan aliansi tidak dapat hanya memikirkan dirinya sendiri di masa depan. Sebaliknya, ia harus melihat aliansi sebagai sebuah keluarga dan melindungi semua kepentingannya. Xiaoding berbicara sedikit. Nalanji dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata yang dengan santai disebut Xiaoding. Wajah mereka segera mengungkapkan beberapa keraguan. Mereka secara alami dapat mendengar beberapa makna di belakang mereka. Jika mereka bergabung dengan aliansi ini, struktur klan mereka tidak akan ada lagi. Mereka harus memperlakukan aliansi sebagai klan di masa depan dan berkontribusi semampu mereka untuk itu. Semua orang, aliansi ini bukan milik satu individu. Ini akan memiliki Dewan Penatua yang akan menjadi pengambil keputusan tertinggi. Bahkan kepala aliansi hanya bisa mematuhinya. Sekarang kita harus mulai membangunnya. Setiap klan akan diberi tempat di Dewan Tetua untuk menjadi anggota pendiri. Namun ini pasti tidak akan sesederhana itu di masa depan. Xiaoding tersenyum saat dia menjelaskan. Keraguan-raguan di wajah Nalanji dan yang lainnya hanya melemah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka masih kesulitan membuat keputusan instan. "Hahaha, klan primerku tidak keberatan. Biarkan aku menjadi penatua pertama di Dewan Penatua." Hai Bodong tertawa dengan suara yang jelas sementara semua orang di aula ragu-ragu. Semua orang meringkuk ketika mendengar ini. Klan primer pada dasarnya berada di perahu yang sama dengan Xiaoyan. Tatapan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba menyapu sementara semua orang ragu-ragu. Nalanji dan yang lainnya tampaknya telah merasakan beberapa kepadatan dalam tatapan.
Jantung mereka menjadi sedikit kedinginan ketika mereka mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat Medusa di samping Xiaoyan yang menatap mereka. Tenggorokan mereka berguling sedikit, wajah Nalanji dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Hanya pada saat ini mereka menyadari sesuatu, mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, itu sudah cukup baginya untuk memaksa mereka bergabung dengan aliansi. Tidak lama setelah itu, Mu Chen menghela nafas tenang dan tertawa pahit. Hahaha, karena Hai Tua setuju, klanmu kami juga setuju untuk bergabung dengan aliansi. Semoga Tuan Xiaoyan akan memperlakukan klanmu dengan baik di masa depan, ucap Mu Chen. Kita adalah satu keluarga sekarang, karena kalian telah bergabung dengan aliansi. Siapapun yang berani menyentuh klanmu harus mendapatkan izin dariku, Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Nalanji juga tersenyum pahit setelah melihat 2 dari 3 klan besar sudah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat seperti ini, sepertinya akhir cerita mereka tidak akan bagus di masa depan. Awalnya Xiaoyan tidak memiliki banyak kesan baik terhadapnya. Jika mereka terus menyinggung perasaannya, maka itu... Karena ini masalahnya, klan Nalan kami juga akan setuju untuk bergabung. Xiaoyan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat 3 klan besar telah setuju. Dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali itu benar-benar diperlukan. Tatapan Xiaoyan bergeser menjauh dari Nalanji dan yang lainnya sebelum berbalik ke belakang ruang pertemuan menuju Fama yang telah memilih untuk diam. Dia tertawa kecil dan bertanya, "Ketua Fama, bolehkah aku tahu pendapatmu?" Fama tertawa pahit di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. "Teman kecil Xiaoyan, asosiasi alkemis kami berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat. Ada banyak alkemis yang bebas. Asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka, karena itu..." Fama menghela nafas. Xiaoyan menyipitkan matanya, tatapannya menatap lurus ke arah Fama. Meskipun dia tahu Fama mengatakan yang sebenarnya, dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi alkemis. Karena ini adalah faksi yang dia junjung tinggi. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan asosiasi alkemis untuk memasuki aliansi tidak peduli apa itu. Dengan alkemis ini, kekuatan aliansi akan cepat melambung di masa depan. Ekspresi tak berdaya di wajah Fama tumbuh bahkan lebih kaya di bawah fokus tatapan Xiaoyan. Menjadi kepala asosiasi alkemis, reputasi Fama dalam kekaisaran Chiama adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Raja Pilguhe. Setelah bertahun-tahun ia memiliki hubungan dengan banyak pakar. Situasi di ruangan itu masih sunyi. Jia Xingtian dan Yao Ye tetap diam sejak awal. Mata mereka dingin ketika mengamati perkembangan situasi. Ada maksud menolak tawaran yang disembunyikan dalam kata-kata Fama. Jadi Jia Xingtian tidak mengatakan apa-apa. "Ketua Fama, setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi, aliansi akan mendukung semua pengeluaran para alkemis dalam asosiasi. Ini akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika mereka menaikkan tingkatan alkemis mereka. Juga tidak perlu khawatir, sebagian besar alkemis dalam asosiasi adalah individu-individu bebas. Selama Ketua Fama setuju, Xiaoyan yakin perjanjian ini akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman bergabung dengan aliansi." Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya. Mata Fama berkedip, namun dia sekali lagi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit beberapa saat kemudian. "Aku tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Aku harus kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan," ucap Fama. "Ketua Fama, bolehkah aku tahu berapa tingkatan alkemis yang dimiliki oleh asosiasi alkemis saat ini?" Xiaoyan tersenyum samar sebelum tiba-tiba bertanya. Fama terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menjawab dengan tidak yakin. "Tidak lebih dari tingkat 5. Namun aku yang sudah lama sudah berada di puncak tingkat ke-5 selama bertahun-tahun. Baru-baru ini aku punya perasaan aku mungkin bisa mencapai tingkat ke-6 segera." Xiaoyan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Apakah Ketua Fama benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat ke-6? Ucap Xiaoyan.
Peningkatan seorang alkemis sangat sulit. Ini karena hal yang paling penting untuk peningkatan tingkatan adalah kekuatan spiritual seseorang harus menjadi lebih kuat. Namun meningkatkan kekuatan spiritual sangat sulit. Senyum di wajah Fama diam-diam ditarik setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengerutkan kening tetapi menolak berbicara. Dia secara alami sadar akan situasi di tubuhnya sendiri. Selama ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi, Xiaoyan akan berjanji, aku akan membiarkan asosiasi alkemis memiliki 10 orang alkemis tingkat 5 dalam 10 tahun. Selain itu kamu juga akan menerobos ke tingkat ke-6 selama periode ini. Xiaoyan tersenyum ketika melihat sikap Fama. Dia perlahan-lahan melemparkan apa yang merupakan bom terkuat ke arah Fama. Hai Bodong dan yang lainnya mengetahui kesulitan bagi seorang alkemis untuk meningkatkan tingkatan mereka. Oleh karena itu semua wajah mereka melihat Xiaoyan dengan tatapan tertegun. Ketika mereka mendengar Xiaoyan mengatakan, asosiasi alkemis akan memiliki 10 orang tingkat 5 alkemis dan 1 orang tingkat 6 alkemis dalam 10 tahun. Perasaan konyol diam-diam muncul di hati mereka masing-masing. Fama bahkan lebih tua, akan kesulitan meningkatkan tingkatan seseorang dibandingkan dengan sedikit pengalaman Hai Bodong dan yang lainnya. Oleh karena itu wajahnya juga tertegun saat melihat Xiaoyan. Teman kecil Xiaoyan, meskipun kata-katamu ini sangat menyentuh hatiku, bukankah ini sedikit terlalu tidak realistis? Ucap Fama. Xiaoyan mulai melakukan pemurnian pil pada usia 13 tahun. Hanya 7 tahun telah berlalu sejak saat itu. Tetapi aku telah mencapai tingkat ke-6. Dengan ini, aku percaya tidak ada yang akan berpikir aku membuat omong kosong belaka kan? Xiaoyan menjawab dengan lembut. Mata semua orang di aula sedikit menyusut. Ekspresi kaget muncul di wajah Fama. Dia selalu berpikir Xiaoyan telah melakukan kontak dengan pil obat sejak dia muda. Namun sekarang dia mendengar dia berkata, dalam waktu 7 tahun, dia telah berubah dari seorang pria muda yang sama sekali tidak tahu tentang pemurnian obat ke tingkat ke-6 Grandmaster Alchemist saat ini. Jika apa yang dia katakan itu benar, kecepatan semacam ini memang terlalu menakutkan. Namun gurunya adalah senior tua itu. Mengingat kemampuannya, itu juga alasan dia mampu mengajar murid yang luar biasa seperti ini. Mungkin Xiaoyan benar-benar mampu mengelola apa yang dia katakan. Kejutan di mata Fama perlahan menghilang. Dia tiba-tiba teringat orang tua yang memberi petunjuk kepadanya ketika mereka bertemu sejak kebetulan saat itu. Orang itu juga guru Xiaoyan, Yao Lao. Pikiran ini bertahan di hati Fama. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara panjang dan tatapannya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Jika teman kecil Xiaoyan benar-benar dapat memungkinkan asosiasi alkemis kami memiliki 10 orang tingkat alkemis, aku akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis kami ke aliansimu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Hahaha, selamat teman kecil Xiaoyan. Dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi, kemungkinan potensi aliansi akan sulit diukur. Jia Xingtian tersenyum ketika dia berbicara. Namun dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak menyadari status yang asosiasi alkemis miliki dalam kekaisaran Chiama. Di masa lalu keluarga kekaisaran telah mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara-cara untuk mengikat mereka. Namun orang-orang angkuh ini akhirnya menolak untuk mendengarkan. Benar-benar tidak terduga Xiaoyan telah berhasil mendapatkan tawaran besar seperti itu sekarang. Xiaoyan juga tersenyum sedikit. Selama 3 klan besar melakukan hal yang terbaik untuk aliansi di masa depan, aku Xiaoyan juga akan menjanjikan semua klan kalian akan memiliki 3 atau lebih elit Dou Huang setelah 10 tahun. Aku pikir ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan merawat 10 orang tingkat 5 alkemis. Mu Chen, Nalanchi, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah mereka dipenuhi dengan sukacita liar saat mereka buru-buru bangkit, menangkupkan kedua tangan mereka dan berterima kasih kepada Xiaoyan. Karena semua orang telah bergabung dengan aliansi, kita semua adalah bagian dari satu keluarga. Kekuatan aliansi akan lebih kuat jika kita memiliki lebih banyak ahli. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Jia Xingtian dan Yao Ye juga tercengang oleh janji yang Xiaoyan berikan.
merawat elit Dou Huang dalam 10 tahun. Mereka pasti akan mengejek jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain. Namun dalam menghadapi pemuda yang mengalahkan elit Douzong pada usia 20 tahun, keraguan di dalam hati mereka juga telah ditekan. Hati kedua orang ini sedikit iri ketika mereka memikirkan hal ini. Keluarga kekaisaran mereka telah merawat orang selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya memiliki sejumlah ahli kecil, ahli Dou Huang. Selain Siren Sis Kelibis, seluruh keluarga kekaisaran hanya memiliki Jia Xingtian sebagai elit Dou Huang. Tidak lama setelah itu, Jia Xingtian angkat bicara. Hahaha, teman kecil Xiaoyan, bolehkah aku tahu apakah kamu akan dapat mengizinkan keluarga kekaisaran kami memiliki beberapa elit Dou Huang dalam 10 tahun jika kami bergabung dengan aliansi ini? Ucap Jia Xingtian. Semua orang di aula terkejut oleh kata-kata tiba-tiba yang datang dari Jia Xingtian. Apakah keluarga kekaisaran juga berpikir untuk bergabung dengan aliansi ini? Yao Yu sama-sama tercengang ketika kata-kata Jia Xingtian ini, tapi dia segera memahami dengan tenang. Dia tahu alasan utama keluarga kekaisaran bisa berdiri di kekaisaran Jiama, sebagian besar karena penghalang dari kakek buyutnya ini. Namun keluarga kaisar tidak dapat menata seorang elit Dou Huang dengan kekuatan yang cukup untuk menggantikannya, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu semua orang khawatir posisi keluarga kekaisaran Jiama akan berakhir menerima pukulan jika Jia Xingtian mati. Xiaoyan merasa agak terkejut saat mengamati Jia Xingtian. Tindakan pihak lain berada di luar harapannya. Dia tidak berpikir janjinya kepada 3 klan besar akan benar-benar juga menggerakkan hati orang tua ini. Xiaoyan secara alami akan menerima pemikiran Jiao Lao tua. Selama keluarga kekaisaran mampu mengambil orang-orang yang benar-benar memiliki bakat, Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Aliansi dan keluarga kekaisaran akan berbagi kesengsaraan dan berkah yang sama di masa depan, ucap Xiaoyan. Jia Xingtian tertawa keras ketika dia mendengar ini, namun jantungnya menghela nafas lega. Mungkin berkomitmen pada aliansi ini akan semakin memantapkan posisi keluarga kekaisaran mereka. Hahaha, karena ini adalah aliansi, sudahkah kamu memberinya nama? Ucap Jiao Lao. Xiaoding tersenyum sedikit. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum menjawab dengan lembut. Hanya ada 2 kata dalam nama aliansi. Kami menyebutnya Aliansian. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya.